إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian tentu hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanyalah milik Allah semata. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini di Masjid Al-Muhajirin ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir, melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam hidup, dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Islam sampai kepada diri kita, sampai kepada keluarga kita, dan tentunya insya Allah sampai akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hidup ini kita seringkali menghadapi berbagai cobaan, berbagai tantangan, dan berbagai ujian hidup. Namun sebagai umat muslim yang beriman, kita harus memiliki keyakinan dan keimanan yang kokoh bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah takdir dan kehendak Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula satu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Sebagai hamba Allah yang taat, kita harus menjadikan setiap cobaan dan ujian hidup sebagai peluang untuk mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah saudaraku sekalian, bahwa di balik setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, kepada setiap makhluknya, itu adalah terdapat hikmah, terdapat pelajaran yang bisa kita ambil, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang beriman pasti Allah akan menguji dengan segala macam ujian yang Allah sudah gariskan, dan tidak mungkin Allah menguji orang-orang beriman tanpa dia bisa mengatasinya. Yang penting bagi diri kita, sabar dan sholat itu obatnya. Kita harus sadar bahwa kesabaran bukanlah kelemahan. Sekali lagi, kesabaran itu bukanlah satu kelemahan, tetapi kesabaran merupakan bentuk kekuatan spiritual yang bisa membantu kita melewati masa-masa yang sulit. Saudaraku yang dirahmati Allah sedang Jum'ah yang berbahagia, melalui kesabaran kita bisa menjaga hati tentunya, dan pikiran kita tetap tenang, serta melihat setiap ujian sebagai satu kesempatan untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka selain bersabar, kita juga perlu memperkuat hubungan kita dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala melalui doa-doa kita. Maka ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus berlari kepadanya dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengabulkan doa hambanya yang tulus. Doa adalah senjata terkuat bagi kita sekalian dalam menghadapi ujian hidup. Dalam menghadapi berbagai ujian tersebut, ada beberapa sikap yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin. Yang pertama, saudaraku sekalian, tetap merasa yakin atau optimisme bahwa akan datang pertolongan Allah kepada kita semua. Lalu yang kedua, segera mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un setiap kali kita mendapat musibah. Lalu sikap selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah. Tawakal menjadi salah satu syarat bagi seseorang yang sedang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hal yang kita perhatikan saat bertawakal. Yang pertama, jangan menyandarkan hati kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita menyandarkan diri kepada selain Allah saat menghadapi segala sesuatu permasalahan, musibah dan lain sebagainya, maka pertolongan Allah akan semakin jauh dari kita. Lalu yang kedua, dalam hal bertawakal kepada Allah, jangan melakukan ikhtiar yang mudaratnya lebih besar.
dan hendaknya menyelesaikan segala permasalahan dengan cara-cara yang syar'i. Ketika bertawakal, kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal hingga akhir, sehingga urusan sampai dengan selesai haruslah senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, hendaklah kita bersabar dengan menahan diri dan berlapang hati, jauhkan rasa cemas serta was-was yang berlebihan. Kembalikan semua permasalahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah semata. Semoga kita tetap ditinggikan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah sesi yang kedua, mari kita bermunajat, berdoa memohon kepada Allah atas hajat kita, tujuan kita, cita-cita kita, semoga Allah kabulkan, dan tentunya semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita muslimin wal muslimat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amat, innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Ya Allah, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa damar a'da'ad din waj'al hadal balada amina mutma'ina wa sa'ira biladil muslimin ya rabbal alamin. Ya Allah, Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih wulata umurina waj'alhum hudata muhtadina ghairal dhalin wala mudillin. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.